Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battleground The Heaven episode 49 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 18 Juni 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battleground The Heaven episode 49 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 48 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan membuatkan sebuah pil untuk membangkitkan Abba Yolo. 你也太破了点吧！你畜生！预炼化完成了，这些药材。 Yang mana ketika proses pembuatan pil berlangsung, Ratu Medusa pun tampak prihatin dengan kondisi Xiaoyan yang terlalu memaksakan dirinya untuk membuat pil dan menyarankannya untuk beristirahat, mengingat dokinya yang mulai terkuras selama proses pembuatan pil ini yang sudah memakan waktu 2 bulan, menyebabkannya merasa khawatir jika dirinya nanti meninggoy, kemungkinan tidak akan ada lagi yang membuatkannya pil pemulihan roh. Hal ini pun sontak menyebabkan Xiaoyan yang melihat kekhawatiran Ratu Ular ini pun tampak kepedean, tetapi ia menyuruhnya untuk santuy saat dia berjanji akan membuatkannya pil pemulihan roh. Dan ketika pil sedikit lagi akan jadi, kesadaran Xiaoyan pun perlahan mulai berkurang. Bahkan ketika mengambil pil untuk gurunya itu, ia berjalan tampak seperti orang teler, yang menyebabkannya pun pada akhirnya terjun bebas dari gunung. Hal ini pun lantas membuat Ratu Medusa diliputi dilema antara kebencian atau kebaikan untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun dikarenakan benih-benih bucin sudah tumbuh di hatinya, mau tidak mau ia pun pada akhirnya menyelamatkan Mang Oyan, yang menyebabkan adegan cie-cie pun segera terjadi dengan Ratu Medusa mengingat semua kenangan indahnya bersama Xiaoyan. Like laughter from the kitchen or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli mesa seres. Namun secara asuh, serangan tiba-tiba dari Abba Yolo pun menggagalkan adegan itu saat dia yang tidak tahu menahu tentang kejadian ini menuduh Ratu Ular itu akan memokatkan muridnya. Bahkan ia juga tidak menyangka dengan perubahan wujud manusia Ratu Medusa setelah dirinya bergabung dengan Python penelan surga, menyebabkannya menanyakan tentang dirinya yang masih di sisi Xiaoyan. Tetapi di sini, pertanyaan dari Abba Yolo ini pun menyulut emosi Ratu Medusa. Namun dikarenakan Abba Yolo enggan berdebat dengan Ratu Ular ini, ia pun memilih untuk pergi menyadarkan Xiaoyan. Dan setelah melihat kondisi Xiaoyan, Abba Yolo pun spontan terkejut ketika ia merasakan doki di tubuh muridnya itu telah sepenuhnya habis, yang hal ini pun lantas menyebabkannya segera mentransfer dokinya ke dalam tubuhnya. Serta setelah beberapa saat, Abba Yolo mentransfer doki ke dalam tubuh Xiaoyan. Di bawah wajah khawatir Ratu Medusa dan Abba Yolo, Xiaoyan pun pada akhirnya terbangun sembari menanyakan kabar gurunya itu. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan terbangun dari pingsannya, sembari menanyakan tentang kabar dari Abba Yolo yang melihat ini pun perlahan menunjukkan senyum sumringah di wajahnya. Dengan tangan keriputnya perlahan menepuk kepala Xiaoyan, sembari memuji tentang tindakan bagusnya yang berhasil membangkitkannya dengan sempurna. Namun di sini, Xiaoyan yang mendengar pujian dari Abba Yolo ini pun hanya menggosok kepalanya dan menunjukkan senyum canggung di wajahnya saat ia mencoba berjuang untuk duduk, dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Ratu Medusa dari kejauhan dengan mengucapkan rasa terima kasih padanya atas bantuannya yang berhasil menyelamatkannya. Tetapi di sini, Ratu Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih dari Xiaoyan, dengan hanya menjawab menggunakan suara lemahnya bahwa bukan dirinya lah yang menyelamatkannya, melainkan Abba Yolo. Selain itu,
untuk kepedulian yang ditunjukkannya selama ini kepadanya bukan semata-mata atas hal yang lain, melainkan hal itu hanya berdasarkan untuk mendapatkan pil pemulihan roh yang telah dijanjikannya. Dan mendengar jawaban jutek dan reaksi Ratu Medusa, Xiaoyan jelas memahami karakter angkuh Ratu Ular ini yang menyebabkannya terlalu malas untuk berdebat dengannya saat dia memilih untuk menoleh ke samping Abah Yolo dengan senyumnya sembari menanyakan kepadanya tentang peningkatan kekuatannya. Tetapi di sini, Abah Yolo memberitahukan bahwa tidak ada peningkatan kekuatan apapun selama kebangkitannya saat dia merasa kekuatan OP yang ditunjukkannya kepada Ratu Medusa sebelumnya sama sekali tidak bisa dianggap sebagai peningkatan. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Xiaoyan, Abah Yolo pun perlahan menggelengkan kepalanya dan memilih mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan kepada Xiaoyan secara panik tentang keadaan Api Hati jatuh di Akademi Jianan. Sehingga pada saat yang sama, mendengar pertanyaan dari Abah Yolo tentang Api Hati jatuh, Xiaoyan pun perlahan memunculkan senyum di wajahnya sembari mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menyempurnakannya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Abah Yolo yang mendengarnya spontan menunjukkan kegirangan di wajahnya saat tangannya segera menepuk bahu Xiaoyan dengan keras sembari lagi-lagi memuji semua tindakannya yang selama ini tidak pernah sedikit pun mengecewakannya. Dan melihat kegirangan di wajah Abah Yolo, Xiaoyan yang sangat senang akan hal ini pun juga memunculkan senyum di wajahnya dan spontan menunjukkan keraguan di wajahnya sejenak sebelum tiba-tiba memberitahukan kabar gembira kedua kepada gurunya itu mengenai dirinya yang telah memokatkan murid pengkhianatnya, yaitu Han Peng. Hal ini pun sontak menyebabkan Abah Yolo yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka murid kesayangannya ini berhasil memokatkan murid bahlulnya itu, yang menyebabkannya segera memunculkan ekspresi lega di wajahnya sembari mengucapkan banyak rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan yang berhasil membalaskan dendamnya kepada Han Peng. Namun baru saja ekspresi lega ini muncul di wajah Abah Yolo, ekspresi lega itu pun spontan berubah ketika ia mendengar penjelasan dari Xiaoyan mengenai situasi baku hantamnya dengan Han Peng yang juga memancing orang-orang dari aula jiwa untuk ikut join dalam baku hantam itu, menyebabkannya segera memunculkan wajah seriusnya dan menanyakan kepada muridnya itu mengenai roh Han Peng yang diambil oleh aula jiwa. Saat Xiaoyan mendengar ini pun segera menganggukkan kepalanya sembari mengatakan ya. Tetapi secara bersamaan, hatinya spontan menjadi risau ketika ia melihat sikap serius dari Abah Yolo mengenai roh Han Peng yang telah diambil aula jiwa dan menanyakan kepada gurunya itu mengapa, apakah ada yang salah. Yang hal ini pun lantas membuat Abah Yolo merenung sejenak sebelum memberitahukan Xiaoyan mengenai hal ini yang kemungkinan akan membuat Han Peng tidak akan mati dengan mudah. Sehingga pada saat yang sama, mendengar info dari Abah Yolo, Xiaoyan pun spontan terheran-heran dan segera menanyakan dengan keterkejutan di wajahnya kepada gurunya itu mengenai Han Peng yang kemungkinan akan dibangkitkan aula jiwa. Saat Abah Yolo mengatakan kemungkinan hal itu pasti akan terjadi, tetapi ia menyadari kekuatan dari Han Peng dipastikan akan berkurang sama seperti kondisinya saat ini ketika ia dibangkitkan dalam bentuk tubuh roh. Ia juga memberitahukan tentang persekutuan dari Han Peng dengan aula jiwa yang sudah terjalin dari dulu semenjak ia menjadi muridnya. Bahkan pada saat itu anggota aula jiwa juga membantunya ketika ia memiliki rencana untuk menghabisinya. Namun untungnya, Abah Yolo sudah memiliki beberapa persiapan matang untuk kabur dari organisasi terkutuk itu. Oleh karena itu, Abah Yolo merasa kemungkinan aula jiwa akan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk menghidupkan Han Peng kembali selama murid pengkhianatnya itu saat ini ada di tangan mereka. Hal ini pun lantas membuat Xiaoyan mengutuk dengan keras aula jiwa dengan tampak agak menyesal mengenai dirinya yang tidak sepenuhnya menghabisi Han Peng sehingga menyebabkannya dipungut lagi oleh aula jiwa. Tetapi di sini, Abah Yolo menyuruh Xiaoyan untuk tidak perlu menyesali tentang hal ini dan menyarankannya untuk selalu berhati-hati terhadap aula jiwa sebab hal ini didasari tentang dirinya yang saat ini sudah ketahuan bersembunyi di dalam tubuhnya yang menyebabkan organisasi itu akan mengutus beberapa anggotanya untuk memburunya. Setelah menyarankan hal ini kepada Xiaoyan, Abah Yolo pun merenung sejenak dan tampaknya mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh ke arah Ratu Medusa yang berada tidak jauh darinya dan menyuruhnya untuk menjauh sebentar sebab ia ingin berbicara empat mata bersama Xiaoyan. Yang hal ini pun lantas membuat Ratu Medusa yang mendengarnya segera memunculkan ekspresi sangar di wajahnya sembari melirik wajah tampan Xiaoyan sebelum pada akhirnya ia berbalik dan tubuhnya dengan anehnya menghilang dalam sekejap.
Serta setelah menghilangnya batang hidung Ratu Medusa, Abayolo pun spontan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Dengan benar-benar tidak menyangka, kekuatan Ratu Ular itu menunjukkan peningkatan yang cukup pesat setelah bergabung dengan Python penelan surga. Dan dengan kekuatannya saat ini, mustahil bagi Xiaoyan untuk menjinakkannya. Terlebih lagi seperti dirinya yang saat ini tua bangka, berwujud roh gentayangan, merasa pesimis dirinya bisa mengalahkannya menggunakan kekuatannya. Namun di sini, Xiaoyan menyuruh gurunya itu untuk santuy, sebab Ratu Ular itu sudah berhasil dijinakkannya setidaknya selama 1 tahun ini, yang membuatnya dapat memintanya untuk ikut campur ke dalam setiap permasalahan yang mengganggunya dan memanfaatkan kekuatannya beberapa kali untuk menggertak para musuh yang menghalanginya. Hal ini pun sontak membuat Abayolo kagum dengan murid membahlulkannya ini, yang dapat menjinakkan wanita kejam seperti Ratu Medusa. Namun ia juga mengingatkannya untuk selalu berhati-hati terhadapnya, sebab ia merasa sifat Ratu Ular itu bagaikan pisau bermata dua, karena jika ia berhasil menjinakkannya dipastikan ia akan menjadi pengikut setianya. Tetapi jika ia gagal dan membuat kesalahan sepiji saja, kemungkinan Ratu Ular itu dipastikan menjadi orang pertama yang memokatkannya. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Xiaoyan, Abayolo pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan kepada Xiaoyan dengan cemas tentang 2 jenis api surgawi yang sudah digabungkannya setelah dirinya berhasil menyempurnakan api hati jatuh. Yang hal ini pun lantas membuat Xiaoyan yang mendengarnya dan melihat ekspresi cemas di wajah gurunya itu pun perlahan menunjukkan senyumnya dengan perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikan jarinya, yang segera memunculkan gumpalan api teratai hati mengkilap yang muncul di atasnya. Dan ketika melihat gumpalan api teratai hati mengkilap ini, ekspresi di wajah Abayolo pun spontan menunjukkan kegirangan. Dengan tidak menyangka penggabungan 2 api surgawi berkat mantra api berhasil dipraktikkan Xiaoyan, menyebabkannya terus menatap api teratai hati mengkilap ini dengan terheran-heran. Namun Xiaoyan yang melihat keheranan di wajah gurunya ini pun hanya menunjukkan senyum santuinya saat tanpa basa-basi, ia pun perlahan memasukkan jarinya ke dalam gumpalan api teratai hati mengkilap ini dengan segera menariknya kembali. Dan tanpa diduga secara mengejutkan, api itu pun tiba-tiba terbagi menjadi 2 kelompok, dengan sebelah kiri menunjukkan sebuah api berwarna hijau, sedangkan yang sebelah kanan menunjukkan sebuah api yang tak terlihat. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battledrock The Heaven episode 49 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.